Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan tentang etika dalam komunikasi bisnis. Kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama, saya Rian Adi Prastio, NIM 1032. Dan saya Muhammad Rivo Putraenza, NIM 1057. Pengertian dan pendekatan etika. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti tempat tinggal atau ruang untuk hidup, yang menyimbolkan tempat terbentuknya nilai dan karakter dalam bentuk jamaknya eta. Istilah ini merujuk pada kebiasaan atau adat yang melekat dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, etika tidak sekedar teori melainkan praktik nilai yang tumbuh dari kebiasaan baik dalam masyarakat, termasuk dalam praktik sehari-hari. Dengan kata lain, etika adalah rumah tempat manusia dan komunitasnya membentuk dan menjaga kualitas peradaban. Selanjutnya yaitu ada beberapa pandangan menurut Bertens untuk memahami etika secara mendalam. Jadi ada 3 pendekatan utama yang digunakan untuk menganalisis dari perilaku dan nilai moral dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu etika deskriptif. Pendekatan ini berfokus pada upaya menggambarkan dan menjelaskan sistem moral yang berlaku dalam masyarakat atau dalam kelompok tertentu, tanpa memberikan penilaian baik ataupun buruk. Yang kedua yaitu etika normatif. Berbeda dengan etika deskriptif, pendekatan normatif ini bertujuan untuk merumuskan standar atau prinsip yang dapat membedakan antara tindakan yang benar dan salah. Yang ketiga, metaetika. Pendekatan metaetika tidak membahas tindakan secara langsung, melainkan mengkaji aspek konseptual dan linguistik dari bahasa etis. Fokus utamanya yaitu untuk memahami arti istilah seperti baik, benar, atau kewajiban. Pendekatan-pendekatan etis dalam dunia bisnis menurut The Institute of Chartered Accountants of India. Dalam praktik bisnis modern, pengambilan keputusan tidak hanya ditentukan oleh logika dan keuntungan semata, tetapi juga oleh pertimbangan etis yang mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. ICAI mengemukakan 5 pendekatan utama dalam memahami dimensi etika dalam bertindak secara profesional dan bertanggung jawab. Berikut 5 pandangan dari ICAI. Yang pertama, pendekatan utilitarian atau utilitarian approach. Pendekatan ini menekankan bahwa tindakan etis menyediakan kebaikan yang paling besar atau melakukan sesuatu yang tidak membahayakan. Kebaikan tersebut ditunjukkan kepada karyawan, pelanggan, stakeholder, komunitas, dan lingkungan sekitar perusahaan. Yang kedua, pendekatan hak, rights approach atau deontological approach. Pendekatan ini berbasis pada keyakinan bahwa manusia memiliki martabat atau kehormatan secara natural. Dengan demikian, tindakan etis bermakna memberikan perlindungan dan penghormatan terbaik terhadap hak-hak moral manusia. Yang ketiga, pendekatan keadilan, justice approach. Pendekatan ini menyatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara equal, tanpa membeda-bedakan kelas atau strata sosial ekonominya. Yang keempat, pendekatan kebaikan bersama, common good approach. Pendekatan ini berorientasi pada kebaikan bersama dalam hubungan bermasyarakat. Etika muncul dari sikap menghargai dan cinta kasih terhadap semua orang, terutama mereka yang lemah. Pendekatan ini juga menaruh perhatian terhadap kondisi umum yang menginginkan adanya kesejahteraan bagi setiap orang, sehingga muncullah sistem hukum, rumah sakit, sistem pendidikan, dan sebagainya. Yang kelima, pendekatan kebajikan, virtue approach. Pendekatan ini memandang bahwa
Tindakan etis harus konsisten dengan kebajikan ideal yang berbasis pada kemanusiaan. Kebajikan tersebut dapat berasal dari nilai-nilai yang diyakini oleh setiap orang, seperti kejujuran, keberanian, cinta, kedermawanan, toleransi, integrasi, dan kontrol diri. Selanjutnya yaitu profesionalisme dan prinsip-prinsip dari etika. Menurut Mary Ellen, komunikasi etis dalam dunia bisnis tidak dapat dipisahkan dari profesionalisme yang tercermin dalam sikap dan perilaku karyawan. Mary Ellen mengidentifikasi 6 dimensi penting profesionalisme dalam komunikasi bisnis yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sikap hormat, yaitu sebagai bentuk sikap hormat, seseorang profesional harus bekerja tepat waktu, berbicara, dan menulis secara jelas dalam bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua yaitu penampilan. Dalam bekerja, seorang profesional harus dapat mempresentasikan dirinya dalam kondisi yang menyenangkan, seperti bersih dan terawat dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu toleransi. Seorang profesional harus mampu mengontrol dirinya, menghilangkan bias dan prasangka dalam setiap kesepakatan bisnis, menjaga opini pribadi dan privasi orang lain. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu kejujuran dan etika. Seorang profesional sebaiknya menghindari kebohongan sekecil apapun, tidak terlibat dalam konflik kepentingan pribadi, membayarkan layanan dan produk dengan segera, menjaga informasi rahasia, tidak menjelek-jelekkan perusahaan kompetitor. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, dapat dipercaya dan tanggung jawab. Setiap profesional harus dapat menunjukkan sikap yang dapat dipercaya, komitmen, menjaga janji dan deadline, bekerja secara konsisten dan memberikan hasil yang efektif. Yang terakhir yang keenam yaitu ketekunan dan kolegalitas. Seorang profesional diharapkan mampu memberikan hasil yang dapat dibanggakan, memberikan kepuasan pelanggan melebihi ekspektasi mereka. Profesional dan prinsip-prinsip etika menurut Alvin Ahrens ada beberapa prinsip etika yang perlu dipelihara oleh setiap anggota organisasi. Yang pertama, tanggung jawab. Setiap anggota organisasi harus bekerja secara profesional dan memiliki sensitivitas moral terhadap semua aktivitas mereka. Kedua, kepentingan publik. Setiap anggota organisasi harus menerima kewajiban sesuai yang telah ditentukan untuk melayani kepentingan publik serta menunjukkan komitmen dan profesionalisme. Ketiga, integritas. Setiap anggota organisasi harus melaksanakan semua tugas, semua tanggung jawab, profesionalisme mereka dengan penuh integritas. Keempat, objektivitas dan independen. Setiap anggota organisasi harus senantiasa menjaga objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam menjalankan tanggung jawab profesional. Kelima, menjaga standar etika profesi. Setiap anggota organisasi harus menjaga standar teknis dan etika profesi, berusaha meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan serta menjalankan tanggung jawab profesional mereka sesuai kemampuan terbaik yang dimiliki. Keenam, cakupan dan sifat layanan. Setiap anggota organisasi harus menaruh perhatian besar terhadap kode etik profesional dalam menentukan cakupan dan sifat layanan yang disediakan. Selanjutnya yaitu etika pemasaran dan perlindungan konsumen. Bagi para pelaku pemasaran, mereka diharuskan untuk mempraktikkan perilaku etis karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu untuk mengembalikan kepercayaan publik yang menurun dalam pemasaran. Yang kedua, menghindari peningkatan jumlah regulasi pemerintah. Yang ketiga, mendapatkan kembali kekuatan sosial yang diberikan oleh masyarakat. Dan yang keempat, melindungi citra organisasi. Yang terakhir, kesimpulan tentang
presentasi kali ini, etika dalam komunikasi bisnis sangat penting untuk membangun kepercayaan, integritas, dan keberlanjutan perusahaan. Etika tidak hanya menyangkut isu besar, tetapi juga tercermin dalam perilaku sehari-hari, seperti komunikasi internal dan eksternal. Pendekatan etika yang beragam membantu menilai apakah suatu tindakan layak secara moral. Profesionalisme dan penerapan kode etik menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan bertanggung jawab, khususnya dalam pemasaran yang bersentuhan langsung dengan publik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.